Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hikmah Islam ketiga. Kisah doa penjual tempe. Diceritakan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Karangayu Kendala, tinggallah seorang ibu penjual tempe. Tidak ada pekerjaan yang dapat dia lakukan untuk menyambung hidup selain berjualan tempe. Meskipun demikian, nyaris tak pernah keluar dari mulut rasa mengeluh. Ia tetap menjalani hidup dengan riang. Dia hanya berharap dengan berjualan tempe seperti ini, bisa mengantarkannya ke surga. Suatu pagi dia berkemas, mengambil keranjang bambu tempat tempe, sembari berjalan ke dapur. Diambilnya tempe yang diletakkan di atas meja. Tapi, dia terkejut, karena tempe yang akan dijual, ternyata belum jadi. Masih berupa kacang kedelai, dan bahkan sebagian masih berderai, belum disatukan ikatan-ikatan putih kapas dari peragian. Tempe itu butuh menunggu 1 hari lagi untuk siap dijual. Tubuhnya lemas dan berpikir, bagaimana dia bisa berjualan dan mendapatkan uang untuk makan dan modal membeli kacang kedelai lagi? Di tengah kondisi yang tidak baik tersebut, terbersit harapan di dadanya. Dia tahu, jika meminta kepada Allah, pasti tak akan ada yang mustahil. Maka dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, meminta agar kedelai itu dapat berubah menjadi tempe. Dalam hatinya yakin, Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, dia tekan dan mampatkan daun pembungkus tempe. Dia rasakan hangat yang menjalari daun itu. Proses peragian memang masih berlangsung. Dadanya bergemuruh, dengan perlahan dia membuka daun pembungkus tempe tersebut. Dan dia merasa kecewa. Karena, kedelai itu masih belum berubah dan belum menyatu oleh kapas-kapas ragi putih. Di tengah kekecewaannya dengan memaksa tersenyum, dia berdiri. Dia masih meyakini bahwa Allah sedang memproses doanya. Dan tempe itu pasti akan jadi. Dia yakin Allah akan menolong hambanya yang taat beribadah. Sambil meletakkan semua tempe setengah jadi itu ke dalam keranjang, kemudian dia mengulang doanya lagi dengan sedikit rasa pesimis namun tetap yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Karena dia yakin Allah akan mengabulkan semua doa hambanya. Sebelum mengunci pintu dan berjalan menuju pasar, dia coba buka lagi daun pembungkus tempe. Dia berharap kali ini doanya terkabul. Dengan berdebar, dia intip dari daun itu dan belum jadi. Kacang kedelai itu belum sepenuhnya memutih. Tak ada perubahan apapun atas ragian kacang kedelai tersebut. Meskipun belum berubah tetapi dia tetap menanamkan keyakinan di hatinya bahwa keajaiban pasti akan terjadi. Dia pun berjalan ke pasar. Di sepanjang perjalanan menuju pasar, dia yakin tangan Tuhan tengah bekerja untuk mematangkan proses peragian tempenya. Berkali-kali dia memanjatkan doa. Berkali-kali juga dia meyakinkan dirinya bahwa Allah pasti mengabulkan doanya. Sesampainya di pasar, di tempat dia biasa berjualan, dia letakkan keranjang itu. Dan dia yakin saat ini pasti sudah menjadi tempe. Dengan berdebar, dia buka daun pembungkus tempe itu, pelan-pelan. Dan untuk kesekian kalinya dia merasa kecewa. Kedelai itu masih tak ada perubahan sama sekali. Masih sama seperti ketika pertama kali dia buka di dapur tadi. Tak sadar air mata mulai menetes dan membasahi keriput di pipinya. Dia pun bingung kenapa Allah tidak mengabulkan doanya. Dengan lemas, dia mulai menata tempe setengah jadi itu di atas plastik yang telah dia sediakan. Tangannya lemas, dia pesimis dan berpikir tak akan ada yang mau membeli tempenya itu. Dan dia tiba-tiba merasa lapar, merasa sendirian. Air matanya kian menetes. Terbayang esok dia tak dapat berjualan dan dia pun tak akan bisa makan. Dilihatnya kesibukan pasar, orang yang lalu lalang dan teman-teman sesama penjual tempe di sebelahnya yang sudah mulai berkemas. Dianggukinya mereka yang pamit, karena tempenya telah habis terjual. Kesedihannya mulai memuncak, seingatnya, tak pernah dia mengalami kejadian seperti ini. Tak pernah tempenya tak jadi. Tangisnya kian keras. Dia merasa cobaan itu terasa sangat berat. Di tengah kesedihannya, sebuah tepukan menyinggahi pundaknya.
Dia menolehkan wajahnya ke arah tepukan tersebut. Dilihatnya seorang perempuan, paruh baya, tengah tersenyum, memandangnya. Lalu menanyakan apakah tempe yang setengah jadi masih ada. Ternyata wanita paruh baya ini sudah sejak pagi di pasar mencari tempe yang masih setengah jadi dan belum mendapatkannya, sehingga ia mulai merasa lelah. Seketika penjual tempe itu bengong, bingung sekaligus senang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba dia teringat dengan doanya semenjak pagi tadi dan berharap doanya tidak dikabulkan. Segera dia mengambil tempenya. Dengan ragu dia letakkan kembali, jangan-jangan sekarang sudah jadi tempe. Dengan perlahan dia membuka pembungkus tempe tersebut. Di balik daun yang hangat itu, dia lihat tempe yang masih sama. Tempe setengah jadi. Segera dia membungkus tempe-tempe setengah jadi itu untuk ibu paruh baya tersebut. Sembari menunggu tempe dibungkus, ibu paruh baya tersebut bercerita bahwa anaknya yang sedang kuliah di Seoul sangat ingin memakan tempe dari Indonesia dan besok dia akan terbang ke sana. Agar tempe tersebut tidak busuk sesampainya di sana, maka ibu paruh baya itu sengaja mencari tempe yang setengah jadi agar masih layak dimakan sesampainya di sana. Mendengar cerita tersebut, ibu penjual tempe tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kemudian dia memberitahukan harga tempenya 50.000 karena kondisi tempenya setengah jadi. Bila sudah jadi harganya 200.000. Setelah itu, ibu paruh baya tersebut mengeluarkan uang 300.000 dan memberikan kepada penjual tempe tersebut. 200.000 untuk membayar tempenya dan yang 100.000 untuk rasa terima kasihnya karena sudah mengabulkan keinginan anaknya. Ibu penjual tempe itu bengong, menangis dan terus mengucap alhamdulillah sampai rumah sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran kita semua untuk selalu bersyukur dengan takdir Allah.